Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam kepentingan manusia dan keinginan serta tujuan haruslah seimbang, antara nurani serta akal pikiran dengan kearifan dan kebijaksanaan serta keadilan dari dua sifat jahat dan baik, sehingga di dalam perjalanan dan petunjuk bisa menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya dan sejatinya. Terhadap pergumulan dan pertarungan antara kedua sifat untuk bisa memenangkan dan menampilkan kebaikan serta kebenaran yang relatif dengan tujuan akhir sebuah kehidupan yang sesungguhnya, dengan parameter waktu yang mendewasakan dan mengajari serta menuntun di dalam pergumulan dan pertarungannya sehingga kebenaran akan menemukan tujuannya. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan dan berbuat yang benar. Jika seseorang sudah terlalu dalam melangkah sehingga lupa untuk bermawas diri, lupa akan pondasi, namun itulah kehidupan, tidak dipilihkan tapi memilih sendiri. Salah melangkah, fatal resikonya. Banyak manusia yang tidak sadar bahwa dirinya masuk dalam perangkap benar. Kemungkinan apa yang telah diramalkan oleh para leluhur atau sesepuh tentang yang akan terjadi, bahwa hanya 25% manusia yang akan terselamatkan, sisanya mati sebelum takdirnya. Bahkan di negeri ini pun banyak yang tidak meyakini ajaran leluhurnya, mereka lupa yaitu 1. Sejatinya leluhurnya sendiri. 2. Negeri inilah awal dimulainya peradaban manusia. 3. Leluhur negeri inilah sebelum agama ada di dunia sudah mengenal Tuhannya. 4. Negeri inilah sejatinya negeri Atlantis. 5. Negeri inilah sejatinya negeri Sang Raja di Raja. Ketika pada waktunya sang pinili itu muncul di hadapan para umat yang akan memimpin golongan umat akhir zaman, banyak merasa bahwa dirinya adalah sang pinili, sehingga membuat para umat bingung dan ragu tentang keaslian sang pinili. Namun ketahuilah bahwa yang kami sampaikan ini adalah ciri-ciri dan tanda keaslian sang pinili di saat kemunculannya. Rahasia besar yang pertama ialah tentang Ratu Adil. Ciri dan tandanya ialah dirinya diberi pengetahuan tentang kepahaman akan hukum alam, hukum keadilan dalam tatanan kehidupan, serta hukum Tuhan. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa menyempurnakan Ratu Adil itu di dalam kehidupan sang pinilih, yaitu sang pemimpin akhir zaman. Sehingga sang pinilih itu dapat mengadili serta menghukum dengan secara bijaksana dalam pengetahuannya. Akan tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa memberi pemahaman tentang hukum keadilan di antara orang yang diperjalankan itu sehingga orang-orang yang diperjalankan itu merasa dirinya bahwa ialah sang pinilih, yaitu sang pemimpin akhir zaman.
Jati diri dari sang pemimpin akhir zaman itu tertutupi agar golongan Dajjal tidak mengetahui wujud dari keaslian sang pemimpin akhir zaman itu. Rahasia besar yang kedua ialah tentang budak Amon. Ketahuilah bahwa yang disampaikan dari Uga Wangsit Siliwangi ialah seseorang yang dapat menyatukan para umat dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sehingga Tuhan Yang Maha Kuasa menyempurnakan hal itu kepada sang pinilih yaitu sang pemimpin akhir zaman, akan tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemampuan itu kepada orang-orang yang diperjalankan sehingga orang yang diperjalankan itu merasa bahwa dirinya adalah sang pinilih. Namun itu semua untuk menutupi jati diri sang pinilih dari golongan Dajjal. Rahasia besar yang ketiga ialah budak janggutan yang tertuang dalam Uga Wangsit Siliwangi yaitu kasih sayang atau yang biasa disebut rahmatan lil alamin. Tuhan Yang Maha Kuasa menyempurnakan di dalam sang pinilih serta memberi satu sifat budak janggutan kepada orang-orang yang diperjalankan, sehingga mereka merasa bahwa dirinya adalah sang pinilih. Namun itu semua untuk menutupi jati diri sang pinilih dari golongan Dajjal. Rahasia besar yang keempat ialah tentang Satrio Piningit manusia tanah Jawa yang disampaikan oleh Prabu Jayabaya. Dirinya hidup secara terpingit atau tersembunyi dan mengasingkan diri dari kehidupan umat, sehingga kehidupannya selalu menghadapi cobaan yang buntu dari dinamika kehidupan, keluarga, dan lingkungannya. Ia tidak pintar dan juga tidak bodoh, dan dia juga mengetahui tentang harta amanah lahir dan gaib. Namun ia hidup dalam kesederhanaan. Karena dirinya mengetahui bahwa semua itu bukanlah miliknya, namun semua itu untuk kemaslahatan para umat, sehingga Tuhan Yang Maha Kuasa menyempurnakan itu semua ke dalam sang pinilih yaitu sang pemimpin akhir zaman. Akan tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa juga memberikan satu sifat itu di tiap-tiap orang yang diperjalankan sehingga merasa bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Namun itu semua untuk menutupi keaslian jati diri sang pinilih dari golongan Dajjal, seperti agama kepercayaan yang ada sekarang sampai ribuan tahun bertahan, karena Tuhan Yang Maha Kuasa yang menjaganya. Akan tetapi sebenarnya Satrio Piningit muncul mengakhiri yang lama dan memulai yang baru. Dia yang sudah sampai ke tujuan dan yang mengetahui jalan cerita semua ini akan dibawa kemana. Karena tugas manusia untuk mencapai zaman keemasan harus bisa membebaskan dari semua jebakan-jebakan yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.